Halo semua, jumpa lagi di channel Kovintar. Bersama saya Didi Hermawan. Dalam tutorial video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk instalasi aplikasi ERP Dynamic GP 2018 R2 dalam komputer kita. Ya, sebelumnya pastikan kita sudah punya SQL Server. Untuk SQL Server, saya menggunakan SQL Server 2016. Oke. Berikutlah bagaimana cara instalasinya. Pertama, kita buka dulu installernya. Saya sudah menyiapkan installer untuk Dynamic GP 2018 R2. Oke, kita pilih Setup, double klik Setup. Kemudian muncul Microsoft Dynamic GP 2018. Kita pilih yang Microsoft Dynamic GP. Kemudian di sini ada beberapa pilihan ya. By default kita pilih United States. Tapi ada juga untuk Indonesia. Tapi kita biasa pilih yang United States. Kemudian pilih Next. Kita pilih I accept the terms of the license agreement. Next. Kemudian untuk fitur-fitur yang diinstal. Untuk fitur yang diinstal, biasa saya install fitur yang A4. Jadi di A4 ini ada fitur untuk yang purchasing, modul sales, modul inventory. Itu semuanya ada di dalam A4. Jadi A4 ini bukan print ya, tapi ini adalah fitur yang wajib dipilih untuk instalasi Dynamic GP. Checklist run. Oke, fitur berikutnya kita pilih yang Fixed Asset Management. Caranya tinggal klik pilih Run from my computer. Oke, selanjutnya fitur yang ketiga kita pilih fitur yang Revenue or Expense Deferral. Jadi ini adalah fitur yang biasanya dipakai oleh accounting, misalnya untuk jurnal-jurnal barik terkait penerimaan di muka ataupun biaya di muka. Itu bisa menggunakan Revenue Expense Deferral. Berarti kita install 3 fitur ya di sini ya. Ada A4 standar GP, fitur Fixed Asset Management, dan juga fitur Revenue or Expense Deferral. Jika ketiganya sudah kita pilih, selanjutnya ini adalah lokasinya. Lokasi di mana by default Microsoft Dynamic GP akan diinstal ada dalam program file x86. Kemudian pilih Next. Nah, di bagian sini kita mau bikin data source ODBC atau tidak. Ya, jika ya, maka di sini diisi di SQL servernya. Sedangkan di checklist do not create a data source-nya. Jadi nanti akan disable. By default sistem database-nya adalah dynamic. Ini yang akan diinstal nanti dalam SQL server. Next. Kemudian di bagian sini kita pilih install. Oke, sudah masuk ke proses instalasi. Tunggu sampai proses instalasi ini selesai. Jadi nanti akan tercipta folder Microsoft Dynamic ya, dimana dalam folder itu ada Dynamic GP 2018 karena tadi kita install GP 2018 R2. Nah, di sini yang perlu diketahui adalah instalasi GP ini di luar dari instalasi database, karena dalam aplikasi ERP GP ini sistem aplikasi dengan database terpisah, di mana step pertama adalah kita install dulu aplikasi GP-nya, kemudian baru database-nya. Jika sudah selesai, maka tampilan seperti ini, installation complete. Nah, di sini artinya kita sudah selesai instalasi, pilih exit. Oke, instalasi selesai. Kemudian kita buka aplikasi yang sudah diinstal. Ini dia muncul GP. Ya, di sini kita buka GP-nya supaya tercipta database-nya. Untuk pertama kali akan muncul pilihan untuk buka Dynamic GP Utilities. Nah, window-nya seperti ini, you need to run Microsoft Dynamic GP Utilities. Pilih saja yes, karena di sini kita diminta untuk bikin database-nya. Maka sistem GP akan memunculkan untuk welcome to Microsoft Dynamic GP Utilities. Jadi utilities ini untuk bikin database. Itu
Itu adalah step awal kita bikin database. Selanjutnya, untuk membuat database dynamic dan juga database sampler company, kita sudah masuk di bagian window Welcome to Microsoft Dynamics GP Utilities. Di sini ada pilihan server. Server ini ODBC yang sebelumnya sudah kita buat. Ya, kita sudah punya tutorial untuk bikin ODBC. Kemudian di sini kalau kita tidak mau database-nya ada dalam SQL Server 2017, kita bisa klik tanda panah ini. Jadi saya punya dua SQL ya, ada SQL 2017 dan 2016. Saya menggunakan instalasi untuk database-nya di SQL 2016. Jadi saya pilih yang ini dan login di SQL Server 2016. Oke, user ID by default ini adalah user ID SA, sistem administrator dari SQL Server. Kemudian masukkan passwordnya dan klik OK. Oke, sudah tampil window Welcome to Microsoft Dynamics GP Utilities. Di sini kita tinggal pilih next saja. Kemudian ada pilihan untuk instalasi database-nya, apakah mau basic. Basic ini adalah untuk konfigurasi yang berdasarkan standar dari Microsoft Dynamics GP. Atau ada juga yang advance. Advance ini adalah pilihan untuk supaya ada konfigurasi tambahan. Nah, untuk lebih memudahkan kita pilih yang basic saja. Pilih next. Di sini diminta untuk masukkan password user DYNSA. Jadi by default GP ini dia punya user group ya. Punya user security untuk yang DYNSA. Kita masukkan saja. Klik next. Nanti user DYNSA tersebut akan tercipta. Pilihan berikutnya adalah pilihan untuk bikin web client SQL Server Login. Kalau kita menggunakan GP Web, jadi versi web ya, itu kita bisa pilih checklist user web client, kemudian kita bisa lengkapi. Tapi kalau untuk desktop saja, karena saya instalasinya di Windows 10 Pro, maka saya tidak install GP Web. Jadi di sini saya unchecklist untuk install using web client user loginnya ya. Kemudian saya pilih saja next. Nah, selanjutnya di sini juga ada pilihan untuk yang GP Web, saya lewatkan saja. Pilih next. Oke, ini adalah informasi by default untuk database system. Ya, sistem dia. Sistemnya itu database-nya adalah dynamic untuk pertama kali install. Dimana ukurannya cukup kecil ya, hanya 50 MB untuk yang data dan lognya 20 MB. Nah, kenapa dipisah? Karena ini menggunakan SQL Server, di mana database MDF atau datanya dan lognya itu terpisah kalau di SQL Server. Oke, di sini pun sudah dijelaskan bahwa saya akan install dalam SQL Server 2016. Next saja atau finish. Kita pilih finish. Nah, tunggu proses instalasi database dynamic ini selesai. Jadi dynamic ini adalah database sistem dari GP, di mana pada saat kita instalasi ERP Dynamic GP, ada dua database yang perlu diciptakan, yaitu database dynamic dan juga database company. Database dynamic ini hanya satu, karena dia sebagai sistem. Misalnya dalam satu ERP Dynamic GP ini, kita ingin install beberapa perusahaan atau company-nya. Maka secara sistem dynamic ini cukup satu, tapi nanti di company-nya ini beberapa database. For example, saya mau install PTA, jadi saya nanti dynamicnya cukup satu, yang pertama kali saya buat seperti ini. Kemudian PTA, PTB, PTC itu diinstal database-nya. Ya, jadi banyak PT dalam satu dynamic itu bisa dilakukan. Namun hal seperti ini, yang pertama dipikirkan adalah setiap perusahaan ini hanya memiliki concurrent user. Jadi concurrent user ini adalah user yang dapat login dalam suatu perusahaan. Itu ditentukan dari database dynamic, karena usernya ini ada dalam database dynamic. Oke, jika instalasi sudah selesai, muncul seperti ini, Business Intelligence Report Setup. Artinya kita mau setting nggak sih langsung reporting service report, karena dalam Dynamic GP ini dia terkoneksi dengan SQL Server, juga terkoneksi dengan reporting service untuk keperluan reportnya. Nah, kita bisa langsung configure ataupun tidak. Di sini saya tidak ingin configure dulu karena bisa dikonfigur berikutnya.
pilih aja next. Oke, selanjutnya ada pilihan-pilihan untuk menambahkan perusahaan ya. Ada add sample company data, ini untuk membuat perusahaan, tapi perusahaan yang dibuatkan sebagai sampel oleh Dynamic GP ya. Jadi nanti perusahaannya bernama perusahaan Fabricam, namun databasenya bernama TWO ya. Namun untuk live, kita misalnya mau install perusahaan kita pilih yang create a company ya. Dimana kalau untuk live ini perlu license key untuk memakai aplikasi Dynamic GP ya. Kita pilih yang add sample company data untuk install sample company, kemudian pilih proses. Oke. Nah, nama database-nya adalah TWO ya. Kemudian lokasinya adalah di lokasi penyimpanan dari SQL Server by default di sini. Oke ya. Pilih saja next. Nah, di sini ada minta nambahin user ini untuk sampel, user 1 dan listen user 2. Kalau tidak ingin, kita pilih yang no, do not create the sample user, pilih next. Nah, ini juga informasi database-nya sama seperti yang Dynamic ya. Perusahaan sampel company pun sama dibagi dua untuk dat dan lognya, dan masing-masing sama 50 MB dan 20 MB untuk pertama kali install. Pilih finish. Oke, tunggu saja sampai instalasi proses ini selesai. Di sini sistem akan bikin semacam database-nya, kemudian table-tablenya, strukturnya, terus triggernya, view-nya. Ini semua akan dibuat oleh sistem secara automatically ke dalam ERP Dynamic GP. Jadi begitu kita sudah install Dynamic, tadi kan baru install secara database sistemnya saja. Selanjutnya kita perlu install database company-nya. Nah, kalau kita cuma install Dynamic-nya saja, kita masih belum bisa login, belum bisa pakai ERP Dynamic GP. Jadi perlu install juga perusahaannya. Oke. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Jika proses instalasi database sample company atau TWO sudah selesai, maka akan muncul Windows berikut, Business Intelligence Report Setup. Ini boleh kita abaikan, next saja. Kemudian setelah sudah selesai instalasi database TWO-nya, kita launch saja, launch Microsoft Dynamic GP untuk membuka Dynamic GP-nya langsung. Kemudian kita login dengan SQL Server 2016, masukkan user administrator dan passwordnya, klik OK. Nah, di sini untuk pertama kali akan ada update SQL. Jadi di sini akan running dulu, kita waiting dulu, jangan klik apa-apa. Biarkan proses update SQL get message ini berakhir sampai database company untuk yang kita ingin buka ini terbuka. Ya. Nah, di sini sudah selesai. Proses untuk create database sudah selesai, kita sudah bisa buka Dynamic GP-nya. Nah, untuk database Fabricam atau company sample yang dibuat oleh Microsoft, by default ini dirancang tanggalnya begitu kita buka 2027 ya. 12 April 2027. Jadi jangan heran, karena ini untuk menandakan bahwa ini adalah perusahaan sampling. Ya, untuk kita coba-coba. Nah, karena kita baru pertama kali login, di sini akan minta untuk tampilan welcome page. Kita pilih saja jenis industrinya, misalnya saya pilih industri retail. Kemudian accounting manager jabatannya, klik OK. Nah, maka tampilan Dynamic GP by default seperti ini. Ini sudah selesai. Tinggal kita coba-coba untuk transaksi-transaksi yang ada dalam perusahaan sampling ini. Demikian tutorialnya bagaimana cara instalasi Dynamic GP, kemudian instalasi database-nya, sampai membuat perusahaan sampling dari Microsoft Dynamic GP. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda menyukai video ini dan ingin mendapatkan update pemberitahuan berikutnya, maka
klik subscribe dan tekan lonceng untuk channel Kofintar. Terima kasih. Support channel Kofintar dengan tekan subscribe, kemudian pilih lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari kami. Terima kasih.